Halo semuanya, kita ketemu lagi. Perkenalkan, nama saya Gusdayu Aulia Ananda Jyoti dengan NIM 2020-31008. Jadi, hari ini kita akan membahas mencari inverse matrix dengan metode adjoint. Kita mulai ya. Pertama-tama, di sini saya punya rumus dari mencari inverse matrix menggunakan metode adjoint dengan ordo 3x3. Jadi rumusnya itu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Nah, di sini rumusnya AD min BC jika ordonya ini 2x2. Tapi jika ordonya 3x3, kalian bisa mencari dengan metode Sarus. Nah, di sini dikali dengan adjoint A. Dikalikan dengan adjoint A, di mana adjointnya ini dapat dicari menggunakan rumus minor kofaktor. Ya, jadi kita bisa menggunakan metode minor kofaktor. Tapi jangan lupa harus ditranspose. Jadi hasil dari minor kofaktornya itu harus ditranspose. Nah, sebenarnya ordo 3x3 dan 4x4 itu sama aja. Cuma bedanya nanti nih di perhitungan minor kofaktornya itu kalau ordo 3x3 akan menghasilkan ordo 2x2. Sedangkan kalau di ordo 4x4 kofaktor A-nya ini nanti hasilnya akan menjadi ordo 3x3. Tapi cara mengerjakannya sama aja dan rumusnya sama aja. Oke, lanjut. Nah, di sini saya punya kasus dengan ordo 3x3. Nah, di sini kalian bisa lihat rumusnya ya. Adjoint itu menggunakan metode minor kofaktor. Jadi kita mencari kofaktornya, baru kita mencari minornya. Jangan lupa tadi sesuai dengan rumus bahwa kofaktor A harus ditranspose. Jadi baris pertama akan diletakkan pada kolom pertama. Kolom pertama akan diletakkan pada baris pertama. Jadi transpose adalah merubah kolom menjadi baris ataupun baris menjadi kolom. Nah, ini minornya kita menggunakan pola plus minus. Ya. Nah, langsung kita ke contoh. Contohnya di sini saya punya matriks A dengan determinan A-nya adalah 1. Nah, sekarang kita mencari kofaktornya. Pertama kita cari 2 dulu nih. 2 dulu. Nah, mencari kofaktor dari 2 itu adalah dengan menutup baris 1 dan kolom 1. Ya. Kita mendapatkan hasilnya 4, 5, 5, 5. Nah, lanjut, kalau kita mencari dengan pivotnya 3 ya, yang ini kita menutup baris 1 kolom 2. Tapi jangan lupa letakannya di bawah dari kofaktor dari 2 yang tadi, karena sudah ditranspose, jadi bentuknya yang baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, ini bisa dihitung satu-satu. Kalau kita mencari kofaktor dari 4, kita menutup baris 1, kolom 3. Nah, begitu seterusnya sampai selesai dihitung. Lalu jangan lupa kita mengalihkan dengan pivotnya tadi. Misalkan tadi mencari 2, ya kofaktor dari 2 berarti ya dikalikan dengan 2. Nah, jangan lupa dengan minornya, plus minus. Kalau sudah dihitung, dapatlah hasilnya seperti ini. Ya, bila sudah mendapatkan hasilnya seperti ini, bisa dicari dengan menggunakan metode AD min BC dulu, ya, baru dikalikan dengan tadi A-nya, ya. Setelah itu mendapatkan hasilnya,
Lalu ketemulah hasilnya min 5, 5, min 1, 5, min 6, 2, min 1, 2, dan min 1. Sekarang kita lanjut ya. Oke, kita di sini ada matriks A dengan ordo 4 kali 4. 4 kali 4. Rumusnya sama aja, cuma bedanya nanti di kofaktornya hasil dari kofaktornya itu berordo 3 kali 3, tapi rumusnya sama aja. Oke, kita kerjakan ya. Nah, ini rumusnya sama seperti dengan yang tadi. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, matriks A yang tadi itu sudah diketahui bahwa determinannya adalah minus 1. Oke, nah kita tadi mencari kofaktornya terlebih dahulu. Ya, kita mencari kofaktornya satu per satu. Ini yang saya bilang bahwa hasil dari kofaktor dengan ordo 4 kali 4, hasil kofaktornya adalah ordonya 3 kali 3 kayak gini. Nah, ini matriks ini ya bisa kalian hitung menggunakan metode Sarus. Bisa kalian hitung menggunakan metode Sarus, Cio, ataupun Kraut. Bisa. Nah, jangan lupa juga dikalikan dengan pivotnya, lalu hitung menggunakan metode Sarus, Kraut, atau Doolittle bisa. Nah, setelah dihitung, jangan lupa ditranspose. Jadi, saya di sini tetap menggunakan seperti bentuk awal. Tapi di bagian ujung sini harus tetap menggunakan tanda transpose. Ya, tanda transpose di sini. Jadi kita transpose di akhir biar nggak bingung. Karena biasanya banyak yang ricuh gara-gara ditranspose lebih dulu. Entah jadinya salah. Nah, untuk cari amannya, kita hitung dulu ini semua. Hasilnya berapa. Lalu hasil akhirnya baru kita transpose. Jadi ini sudah dikalikan, jangan lupa menggunakan minornya, plus minnya. Lalu baru kita transpose. Nah, di sini udah dihitung mendapatkan matriks kembali dengan ordo 4 kali 4. Ya, 4 kali 4. Lalu karena tadi rumusnya itu harus ditranspose, nah kita menggunakan transpose ini di hasil akhir ya. Di hasil akhir, jadi matriks yang ini kita transpose. Kita transpose menjadi seperti ini ya. Jadi kolom 1 di sini menjadi baris 1 di sini. Gitu. Oke, kolom menjadi baris menjadi kolom. Kalau sudah mendapatkan hasilnya, sudah ditranspose, kita kalikan dengan minus 1. Minus 1 ini tadi kita dapatkan dari hasil penghitungan determinannya. Nah, bila sudah dihitung, jadi hasilnya seperti ini. Nah, sebenarnya tuh mudah, tapi memang butuh ketelitian dalam menghitungnya. Seperti misalkan tadi kita menghitung metode minor kofaktor. Kalau kita salah mencari kofaktornya, pasti ke bawahnya akan salah. Nah, kalau udah ketemu kofaktornya, kalau kita mau hitung pakai Sarus, kita nggak teliti juga salah. Nah, terus kalau misalkan kita mau hitung pakai Kraut atau Doolittle, kita juga nggak teliti, itu salah. Jadi semuanya itu harus teliti mengerjakannya. Rumusnya sama aja, cuma mungkin
penghitungan kofaktornya aja yang berubah. Kalian bisa mentranspose di awal atau mentranspose di akhir. Sama aja, yang penting harus ditranspose. Hasilnya sama aja. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih.